Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 100, yaitu surat Al-Adiyat. Artinya yang menyeru, artinya yang menyerbu. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah atau persoalan yang berat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, memberikan umur yang barokah, memberikan umur yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, serta subscribe-nya pada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit, serta memberikan perlindungan dari segala macam fitnah dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, serta selalu melimpahkan rezekinya dan memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udiyati dobha falmuriyati qodha falmukhirati subha fa'asyarna bihi nag'a fawashadna bihi jam'a. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan, dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Lalu dengan demikian kuda menerbangkan debu, lalu kuda itu menyerbu di tengah-tengah barisan musuh. Selanjutnya ayat 6 sampai dengan ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu limu bil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur wa qutila ma fi fi syudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya manusia itu tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya ia menyaksikan tentang itu, dan sesungguhnya ia sangat kikir karena cintanya kepada harta. Apakah ia tidak mengetahui tatkala apa yang ada dalam kubur dibangkitkan dan apa yang ada dalam hati ditampakkan, dan apa yang ada hati ditampakkan? Sesungguhnya pada hari itu Tuhan dikau adalah yang maha waspada terhadap mereka. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 6. Kata adiyat berasal dari kata ado. Maknanya lari, artinya yang lari atau yang menyerbu. Dan kata doban artinya terengah-engah karena lari cepat. Kata muriyat berasal dari kata waret, maknanya mencetuskan api, artinya yang mencetuskan api. Adapun kata khodan mempunyai berbagai makna, antara lain berarti membuat letusan atau membuat lubang atau membuat karatan atau keratan atau mencetuskan api. Kata mugirot berasal dari kata agoro, artinya membuat, artinya bergegas atau berlari kencang atau menyerang dengan tiba-tiba. Ada bermacam-macam pendapat tentang apa yang dimaksud ayat-ayat ini. Menurut seorang mufasir, ayat-ayat ini menggambarkan keadaan unta yang berlari pada waktu ibadah haji. Tetapi kebanyakan mufasir menerangkan bahwa ayat-ayat ini mengisyaratkan keadaan kuda yang dipakai pada waktu perang. Dalam hal ini ayat-ayat ini bersifat ramalan tentang perang, di mana para musuh berniat
hendak membinasakan kebenaran dengan senjata, membinasakan kebenaran dengan senjata, tetapi akhirnya mereka sendiri yang menderita kekalahan. Tetapi kata-kata ayat ini adalah begitu luas sehingga dapat saja diterapkan terhadap alat-alat perang yang modern. Jika kekuatan serangan terhadap musuh bergantung kepada kecepatan serangan yang harus dilakukan, yang pada zaman dahulu dilakukan dengan kekuatan pukulan kuda atau kavaleri, maka kata-kata ayat ini tepat sekali melukiskan serangan udara pada zaman sekarang ini. Serangan udara ini pun bersuara keras dan mencetuskan api yang menimbulkan lubang dan celah dan belahan di tanah. Serangan udara dilakukan pula pada waktu pagi-pagi buta, menerbangkan debu dari bangunan-bangunan yang hancur dan menembus kota-kota yang paling padat penduduknya. Tetapi ada mufasir yang lain memahami ayat-ayat ini dalam arti segolongan musafir rohani yang berlari cepat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terima kasih atau tidak berterima kasihnya manusia kepada Tuhannya dan kecintaan manusia yang luar biasa kepada harta merupakan tema di dalam semua perkara. Manusia hanya melihat dari segi kehidupan material saja, kehidupan jasmani saja, dan tidak menghiraukan kepada nilai-nilai kehidupan rohaninya. Jadi keseimbangan hidupnya kacau balau. Maka datanglah bencana dan manusia digoncangkan begitu hebat sehingga matanya terbuka untuk melihat nilai-nilai kehidupan yang sejati. Nilai-nilai kehidupan yang sejati. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan ayat 11. Di sini kita diberitahu bahwa akan tiba saatnya tatkala orang-orang yang ada di dalam kubur, yaitu orang-orang yang sudah mati, akan dihidupkan lagi, dan apa yang tersembunyi di dalam dadanya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tersembunyi dari penglihatan orang lain, akan ditampakkan, akan diperlihatkan, bukan saja pada hari kiamat, melainkan sekarang pun Tuhan adalah yang maha waspada. Tetapi sebagaimana terjadi di alam semesta, akibat-akibat itu akan ditampakkan tepat pada waktunya. Ditampakkan tepat pada waktunya. Boleh jadi di dunia ini akibat-akibat itu tidak
seterang seperti yang akan terjadi pada hari kiamat. Tatkala penglihatan akan dibikin tajam, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat nomor 50, yaitu surat Qaf ayatnya 22. Tetapi kadang-kadang akibat-akibat itu ditampakkan pula di sini, di dunia ini. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Semoga ini semua bermanfaat bagi peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua bermanfaat bagi peningkatan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.